Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah mempercayakan materi dengan judul materi visualisasi storytelling kepada kelompok 3. Adapun anggota kelompok 3 yang pertama saya sendiri Nurul Sakinah, kemudian yang kedua saudara Abdul Rahmat. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Yang pertama, apa itu storytelling? Storytelling merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menceritakan sebuah cerita untuk satu atau lebih pendengar. Dalam storytelling, storyteller melakukan interaksi dua arah dengan pendengar, lalu menuturkan kisah. Storyteller bercerita dengan menggunakan kata-kata, permainan suara, dan gerakan. Kemudian selanjutnya, apa itu storytelling dalam copywriting? Dalam copywriting, storytelling bisa didefinisikan sebagai teknik penyampaian suatu informasi dengan cerita yang menarik dan bisa mengubah perasaan pembaca. Dalam hal ini, seorang copywriter dituntut untuk bisa bercerita, dituntut untuk bisa membuat cerita menarik yang bisa menggugah perasaan pembaca. Kemudian manfaat storytelling dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, menumbuhkan kesepahaman dengan audiens. Kesepahaman antara Anda dengan audiens bisa dicapai dari berbagai cara. Salah satu cara yang terbaik adalah menggunakan teknik storytelling. Memberi penjelasan dengan cara yang lugas tentu akan mendapatkan respon yang berbeda dengan ketika Anda menggunakan sebuah cerita. Kemudian yang kedua, membuat audiens lebih fokus. Konten storytelling yang bisa membuat audiens lebih fokus melalui cerita yang bagus. Seluruh perhatian audiens akan tertuju pada sesuatu yang sedang Anda sampaikan. Teknik ini juga bisa membuat audiens menghasilkan hormon kortisol yang bisa membuat audiens menjadi lebih fokus. Kemudian ketiga, menarik perhatian audiens. Promosi yang dibingkai dalam sebuah konten cerita yang bagus sangat menarik perhatian pembaca. Promosi tidak dilakukan secara hard selling dengan kalimat-kalimat ajakan untuk pembeli. Promosi dilakukan dalam suguhan konten cerita yang dekat dengan pembaca sehingga bisa lebih tepat sasaran. Kemudian teknik-teknik penulisan storytelling. Yang pertama, teknik monomyth. Teknik storytelling ini dipopulerkan oleh Joseph Campbell. Teknik ini menekankan pada hero's journey, perjalanan sulit seseorang tokoh pahlawan hingga sukses mencapai tujuan. Dalam teknik membangun cerita ini, copywriter bisa membuat konten-konten yang menginspirasi pembaca tentang sebuah perjuangan seorang menemukan keberhasilan. Kemudian yang kedua, teknik false start. Pengalaman bisa dimaknai sebagai guru yang paling baik. Inti dari teknik storytelling false start ini mencoba menjelaskan kesalahan-kesalahan seseorang pada awalnya, lalu dijelaskan pula usaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Teknik ini sangat bagus untuk mencoba mengubah mindset audiens tentang suatu produk tertentu. Kemudian yang ketiga, teknik spark lines. Teknik ini sama seperti yang dipakai oleh Steve Jobs dalam mempromosikan iPhone pada tahun 2007. Teknik spark line mengemukakan bahwa teknik storytelling yang bagus adalah menceritakan perbedaan yang terjadi sekarang dengan harapan yang diinginkan serta langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian 4, teknik The Mountain. Jika Anda ingin membuat konten yang panjang, cobalah menggunakan teknik The Mountain. Teknik storytelling ini diawali dengan pengenalan karakter, konflik, puncak konflik, hingga solusi. Teknik ini mirip seperti sebuah cerita pada umumnya. Meski begitu, teknik The Mountain tak selalu harus happy ending. Kemudian cara menyusun storytelling yang menarik. Yang pertama, tentukan tujuan serta target konsumen. Yang kedua, tentukan tema yang dekat dengan konsumen. Kemudian yang ketiga, membuat struktur cerita yang menggugah perasaan pembaca. Storytelling yang menarik harus mencerminkan permasalahan yang dialami pembaca. Kemudian lengkapi dengan gambar atau video untuk mendukung cerita. Kemudian yang terakhir, gunakan bahasa-bahasa yang menarik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.